Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Wahdini, mahasiswa Teknik Sipil Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, NPM 19640161, akan menyampaikan materi metodologi penelitian berupa video singkat sebagai berikut. Pendahuluan. Sejarah filsafat tidak selalu lurus, terkadang bergolak kembali ke belakang, sedangkan sejarah ilmu selalu maju. Dalam sejarah pengetahuan manusia, filsafat dan ilmu selalu berjalan beriringan dan saling berkaitan. Filsafat dan ilmu mempunyai titik sembung dalam mencari kebenaran. Ilmu bertugas melukiskan, dan filsafat bertugas menafsirkan fenomena semesta. Kebenaran berada di sepanjang pemikiran, sedangkan kebenaran ilmu berada di sepanjang pengalaman. Tujuan berfilsafat menemukan kebenaran yang sebenarnya. Jika kebenaran yang sebenarnya itu disusun secara sistematis, jadilah ia sistematika filsafat. Sistematika filsafat itu biasanya terbagi menjadi 3 cabang besar filsafat, yaitu teori pengetahuan, teori hakikat, dan teori nilai. Oleh karena itu, ilmu tidak terlepas dari landasan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membahas apa yang ingin diketahui mengenai teori tentang Anda. Dengan kata lain, bagaimana hakikat objek yang ditelaah sehingga membuahkan pengetahuan. Epistemologi membahas tentang bagaimana proses memperoleh pengetahuan, dan aksiologi membahas tentang nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. A. Ontologi. Ontologi adalah bagian filsafat yang paling umum, atau merupakan bagian dari metafisika, dan metafisika merupakan salah satu bab dari filsafat. Objek telah ontologi adalah yang ada tidak terikat pada suatu perwujudan tertentu. Ontologi membahas tentang yang ada secara universal, yaitu berusaha mencari inti yang dimuat setiap kenyataan yang meliputi segala realitas dalam semua bentuknya. Setelah menjelajahi segala bidang utama dalam ilmu filsafat, seperti filsafat manusia, alam dunia, pengetahuan, kehutanan, moral, dan sosial, kemudian disusunlah uraian ontologi. Maka ontologi sangat sulit dipahami jika terlepas dari bagian-bagian dan bidang filsafat lainnya, dan ontologi adalah bidang filsafat yang paling sukar. B. Epistemologi. Pengetahuan yang telah didapatkan dari aspek ontologi selanjutnya digiring ke aspek epistemologi untuk diuji kebenarannya dalam kegiatan ilmiah. Menurut C. Calder, proses kegiatan ilmiah dimulai ketika manusia mengamati sesuatu. Dengan demikian dapat dipahami bahwa adanya kontak manusia dengan dunia empiris menjadikannya ingin berpikir tentang kenyataan-kenyataan alam. Kajian epistemologi membahas tentang bagaimana proses mendapatkan ilmu pengetahuan, hal-hal apakah yang harus diperhatikan agar mendapatkan pengetahuan yang benar, apa yang disebut kebenaran dan apa kriterianya. Objek telah epistemologi adalah mempertanyakan bagaimana sesuatu itu datang, bagaimana kita mengetahuinya, bagaimana kita membedakan dengan hal lainnya. Jadi berkenaan dengan situasi dan kondisi ruang serta waktu mengenai suatu hal. Jadi yang menjadi landasan dalam tataran epistemologi ini adalah proses apa yang memungkinkan mendapatkan pengetahuan logika, etika, estetika, bagaimana cara dan prosedur memperoleh kebenaran ilmiah, kebaikan moral, dan keindahan seni. Apa yang disebut dengan kebenaran ilmiah, keindahan seni, dan kebaikan moral. C. Aksiologi. Aksiologi meliputi nilai-nilai atau value yang bersifat normatif dalam pemberian makna terhadap kebenaran atau kenyataan sebagaimana kita jumpai dalam kehidupan kita yang menjelajahi berbagai kawasan, seperti kawasan sosial, kawasan simbolik, ataupun fisik material. Lebih dari itu, nilai-nilai juga ditunjukkan oleh aksiologi ini sebagai suatu kondisio sine qua non yang wajib dipatuhi dalam kegiatan kita, baik dalam melakukan penelitian maupun di dalam menerapkan ilmu. Kesimpulan, menyingkat ilmu pengetahuan, landasan yang digunakan adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi, atau dengan kata lain apa, bagaimana, dan kemana ilmu itu. 2. Hakikat objek ilmu atau ontologi terdiri dari objek materi yang terdiri dari jenis-jenis dan sifat-sifat ilmu pengetahuan, dan objek formal yang terdiri dari sudut pandang dari objek itu. 3. Epistemologi diawali dengan langkah-langkah, perumusan masalah, penyusunan kerangka pikiran, perumusan hipotesis, dan penarikan kesimpulan.